Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB pada hari ini. Hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Saya Pendeta Maria dari GPIB Maranatha Bandung mengajak Ibu Bapak Saudara untuk kita bersatu hati di dalam doa ketika firman Tuhan akan diberitakan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru. Di hari kemenangan pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan sertai berkati kami semua ketika kami akan membaca sebagian daripada kebenaran firman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu untuk boleh menikmati kembali kebaikan Tuhan melalui firman yang akan diberitakan. Dengarkan doa kami Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, bacaan Alkitab hari ini terambil di dalam Matius pasal 25 pada ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya ulangi, Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 18 yang memberikan kesaksian tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Ayat 14 berkata, "Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, Jemaat GPIB dimanapun Ibu Bapak Saudara berada, setiap kita sekarang ini suka atau tidak suka selalu menggunakan alat komunikasi yang canggih. HP, handphone awalnya sebagai alat komunikasi. Ketika saya pertama kali menggunakan alat komunikasi pada tahun 1999, saya menggunakan alat itu awalnya sebagai alat untuk mengirim berita lewat SMS, mengirim informasi. Ibu Bapak, Saudara-saudara, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, ternyata sekarang Ibu Bapak dan kita semua memiliki HP pintar. Bukan hanya untuk komunikasi, tapi sadar bahwa masing-masing kita sepertinya sangat membutuhkan HP. Masing-masing kita merasa bahwa HP itu selalu stay ada di tangan. Ya. Kadangkala HP itu juga bukan hanya ada di tangan, tapi di segala aktivitas kita. Bahkan sekarang ini ketika dalam situasi pandemi, anak-anak sekolah yang sedang belajar pun menggunakan HP. Bahkan mereka mencari jawaban di setiap pertanyaan-pertanyaan. Termasuk kita ketika kita mencari sesuatu,
selalu dikatakan tanya sama Mbah Google. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, di HP pintar kita masing-masing ada banyak aplikasi, ada banyak fitur-fitur yang selalu up to date. Itu alat komunikasi. HP pintar yang dibuat oleh manusia, yang awalnya hanya untuk memenuhi pasar agar berhasil guna, supaya bisa diberdayakan, maka selalu muncul update aplikasi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, selalu ada fitur-fitur yang baru supaya bisa memenuhi kebutuhan pasar. HP selalu menjalani sebuah proses yang disebut dengan eksplorasi. HP diciptakan oleh manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang adalah ciptaan Tuhan? Bagaimana dengan keberadaan kita yang adalah makhluk mulia, diciptakan dengan akal budi untuk mengelola, mengeksplorasi talenta yang sesungguhnya? Apa yang dikatakan dalam bacaan Alkitab pada hari ini, pengajaran Yesus yang ditulis dalam narasi pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nasihat ini ada beberapa hal penting yang kita bisa terima sebagai sebuah proses pengajaran. Catatan yang pertama, bahwa hal kerajaan sorga seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya mempercayakan hartanya kepada mereka. Artinya bahwa setiap orang diberi talenta yang berbeda. Di zaman yang semakin canggih ini, ketika ibu bapak menggunakan alat komunikasi, ketika mengendarai motor roda 4, bisa menggunakan HP. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, tiap orang diberi talenta. Ada orang yang pandai bernyanyi, tetapi juga ia bisa memainkan alat musik. Ada orang yang hanya bisa bernyanyi, tidak menggunakan alat musik. Ada orang yang hanya bisa menari dan melukis, dan itu dikembangkan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Bukan untuk kebutuhan pasar, tetapi untuk kebutuhan banyak orang dalam rangka mengeksplorasi dirinya bahwa ia punya talenta. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, catatan apa yang kita dapat peroleh lewat pengajaran hari ini, bahwa ketika setiap orang diberi talenta oleh Tuhan, maka kita perlu mengembangkan talenta itu. Jangan seperti yang disampaikan di dalam catatan ayat 18, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ia simpan talenta itu, ia simpan uang tuannya, tidak dikembangkan dengan baik untuk kepentingan banyak orang, termasuk kepentingan tuannya yang memberikan uang. Bapak, saudara-saudara yang kekasih, pesan pengajaran untuk kita hari ini adalah, mari kita mau mengembangkan, menciptakan fitur yang baru dalam diri kita, agar kita bisa memberikan yang terbaik bagi banyak orang. Di masa pandemi COVID ini, bahkan masa PPKM darurat sekarang ini sampai tanggal 20 Juli, keputusan pemerintah demikian. Tentunya dalam perjalanan kehidupan kita harus berinovasi. Bukan hanya hal-hal yang baru yang kita ciptakan, tetapi hal-hal yang ada, hal yang menurut kita sudah usang, kita bisa eksplorasi kembali sehingga bisa berguna bagi kepentingan banyak orang. Zaman semakin berubah, tetapi kita dimampukan untuk mengelola hati, mengelola talenta yang Tuhan percayakan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Hari ini ya Bapa, di hari Minggu kami boleh mengucap syukur karena kami boleh beribadah melalui ibadah secara virtual ketika kami berada dalam satu tantangan perjalanan hidup. Bencana non-alam menjadi bagian hidup segenap ciptaan. Karenanya berkatilah untuk tim kerja morning call, night call, supaya mereka mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita dan ucap syukur. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, supaya mereka juga menyelenggarakan perjalanan bangsa ini dengan hikmat Tuhan. Berkati juga ya Bapa proses yang sedang berlangsung, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Tolong proses PPKM ini Tuhan memperlengkapi segenap warga negara supaya kami semua berada dalam kepatuhan dan kami boleh melewati tantangan di dalam masa pandemi ini. Berkati juga untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB dalam persiapan persidangan Sinode ke-21 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Baik secara daring, lewat mupel-mupel yang ada, bahkan luring yang akan dilakukan di Surabaya. Di masa pandemi ini, gerejamu tetap ada untuk berkarya mengabdi, untuk mewartakan karunia Tuhan lewat apapun yang boleh dilakukan melalui program kerja. Berkati seluruh warga jemaat GPIB dimanapun berada, baik yang ada di kota, yang ada di desa, di pos-pos pelayanan kesaksian, supaya mereka pun tetap menerima yang terbaik dari Tuhan. Firman kehidupan yang memberi kekuatan, memberikan kemampuan untuk selalu mengucap syukur. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami sepekan ke depan dalam naungan kasih karunia Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menyertai, menuntun kami semua di sepanjang aktivitas kami. Karena kami mengimani bahwa kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.